Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul, yang dimana insya Allah kita akan melaksanakan kajian rutin kita, kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin tabiat, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya menjadi MC sekaligus moderator ya untuk kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Jadi untuk itu saya akan bacakan dulu terkait dengan urutan kajian pada sore hari ini. Jadi nanti itu akan dimulai dari pembukaan yang dimana sudah dilaksanakan tadi, lalu masuk ke dalam pematerian yang akan dibawakan oleh guru kita Bapak Elan Sumarna, lalu masuk ke dalam diskusi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman jika ada pertanyaan, itu boleh langsung dituliskan saja di kolom chat, nanti insya Allah akan saya baca. Begitu untuk teman-teman yang berada di live streaming TVUP Digital. Dan terakhir itu adalah penutupan, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada kegiatan inti kita pada sore hari ini, yakni pematerian yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Elan Sumarna. Kepada beliau, saya persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersua dalam bahasan kita, yakni kajian kitab Sahih Bukhari, yang pada sore hari ini kita sampai kepada bahasan tentang bab ghuslil wajah bil yadain min ghurfatin wahidatin, begitu. Artinya bab tentang membasuh wajah dengan dua tangan, min ghurfatin wahidatin, dari satu cinta, begitu. Nah, hadirin sekalian, ini hadisnya di hadis nomor 140. Nah, bagi hadirin jamaah rahimahullah,
yang memiliki hadisnya, yang memiliki kitab Bukhari-nya, dibuka saja kitab Bukhari jilid pertama. Kitab Bukhari jilid pertama, Kitabul Wudu. Kitabul Wudu, kemudian babnya bab yang ini. Nah, jadi Kitabul Wudu itu bahasa kitanya bab mungkinnya terbalik. Bab tentang wudu, subbabnya tentang membasuh wajah dengan 2 tangan dari 1 kali cidukan. Jadi itu. Nah, barangkali hadirin ada yang susah mendapat kitabnya, tinggal di download saja di e-book di Google. Kami tulis saja kitab Sahih Bukhari, nanti akan keluar kitab Sahih Bukhari itu sendiri. Nah, karena kita musim e-book, insya Allah sangat membantu. Buku-buku yang agak susah ini bisa mudah didapat dengan sangat murah mendapatkannya. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, baik kita masuk kepada hadisnya. Masuk kepada hadisnya. Ini bisa diperbesar nggak hadisnya? Terlihat ini kepada operator, sedikit ada diperbesar hadisnya. Nah, ya cukup. Ya. Baik, hadirin sekalian, kita besarkan lagi sedikit supaya cukup. Nah, baik. Nah, ini hadisnya, hadis nomor 140. Nah, hadirin sekalian, kita baca hadisnya. Hadatsana ini telah menceritakan kepada kami. Nah, ini coba mohon diikuti operator nih. Hadatsana pakai kursor boleh, pakai blok boleh. Hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, di sini kami itu maksudnya adalah Imam Bukhari. Nah, jadi ini perkataan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu ketika beliau menuliskan kitabnya, menuliskan tulisan hadis ini dalam kitabnya Sahih Bukhari, dia memulainya dengan mengatakan hadatsana, telah menceritakan kepada kami. Siapa? Nah, baru dia katakan Muhammad bin Abdurrahim. Nah, ya. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi Muhammad bin Abdurrahim. Siapa Muhammad bin Abdurrahim itu? Rujukan beliau. Dalam hal ini gurunya. Nah, jadi beliau mendapatkan hadis itu dari Muhammad bin Abdurrahim. Oleh karena itu, beliau merujuk kepadanya dengan mengatakan hadatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Muhammad bin Abdurrahim. Nah, ternyata Muhammad bin Abdurrahim juga mendapatkan hadis dari gurunya. Makanya qala, dia berkata. Nah, ini perkataan siapa? Perkataan guru Imam Bukhari, yaitu Muhammad bin Abdurrahim. Dalam rangka apa beliau berkata lagi? Dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Dia mengatakan, akhbarona, telah menceritakan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami, siapa? Abu Salamah. Nah, berarti Abu Salamah adalah gurunya dari guru Imam Bukhari, itu guru dari Muhammad bin Abdurrahim. Nah, jadi guru Muhammad bin Abdurrahim itu Abu Salamah Al-Khuzai Mansur bin Salamah. Itu namanya panjang. Jadi Abu Salamah Al-Khuzai. Nah, Abu Salamah Al-Khuzai atau dikenal dengan Mansur bin Salamah. Begitu. Qala, berkata lagi dia. Nah, siapa yang berkata di sini? Adalah Abu Salamah Al-Khuzai Mansur bin Salamah berkata. Dalam rangka menjelaskan, mempertanggungjawabkan kembali apa yang diajarkan, yang diriwayatkan kepada muridnya, yaitu Muhammad bin Abdurrahim. Kata beliau, kata Abu Salamah Al-Khuzai Mansur bin Salamah, katanya akhbarona. Nah, akhbarona telah menceritakan kepada kami siapa?
Ibnu Bilal. Ibnu Bilal yakni beliau itu Sulaiman. Nah, Ibnu Bilal atau nama lainnya adalah Sulaiman. Nah, kemudian Sulaiman mendapatkan hadis ini dari Zaid bin Aslam. Dari Zaid bin Aslam, kemudian Ato diterima dari Ato bin Yasar. Nah, kemudian diterima dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Nah, itu hadirin sekalian yang disebut dengan rangkaian sanad, rangkaian referensi. Nah, jadi referensi pertama adalah Muhammad bin Abdurrahim. Referensi kedua Abu Salamah Al-Khuzai Mansur bin Salamah. Referensi yang ketiga adalah Ibnu Bilal, yaitu Sulaiman. Referensi berikutnya Zaid bin Aslam. Referensi berikutnya Ato bin Yasar. Dan referensi terakhir atau sanad terakhir adalah Ibnu Abbas. Sekaligus Ibnu Abbas walaupun dia sebagai sanad terakhir, tetapi rawi pertama. Nah, jadi kalau kita nurutnya dari Rasulullah, maka namanya rawi. Jadi rawi pertama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan kepada siapa itu? Kepada Ato bin Yasar. Ato bin Yasar meriwayatkan kepada Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam meriwayatkan kepada Sulaiman, atau yang dikenal dengan Ibnu Bilal. Nah, Ibnu Bilal meriwayatkan kepada Abu Salamah Al-Khuzai Mansur bin Salamah. Nah, begitu. Nah, Abu Salamah Al-Khuzai Mansur bin Salamah meriwayatkan kepada Muhammad bin Abdurrahim. Baru Muhammad bin Abdurrahim meriwayatkan kepada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari menuliskan riwayatan tadi. Nah, begitu. Jadi Imam Bukhari lebih tepat bukan rawi, tapi beliau itu penulis atau mudawin. Karena Imam Bukhari tidak meriwayatkan kepada kita. Karena kalau syarat meriwayatkan kepada kita, betapa banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Begitu. Nah, hadirin sekalian, demikian yang disebut dengan rawi dan sanad. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas? Kita kembali kepada Ibnu Abbas. Nah, dari Ibnu Abbas dia mengatakan bahwa beliau Ibnu Abbas itu tawaddoa, pernah berwudu. Nah, Ibnu Abbas pernah berwudu, faghasala wajhahu, dengan membasuh wajahnya. Jadi Ibnu Abbas pernah berwudu dengan membasuh wajahnya. Nah, akhoda gurfatan, beliau mengambil satu ciduk. Gurfatan itu satu ciduk. Beliau mengambil satu ciduk min ma'in dari air. Nah, jadi tadi sekalian Ibnu Abbas mengambil satu ciduk air, ya. Nah, kemudian famad madha, kemudian beliau Ibnu Abbas berkumur-kumur biha, dengan air yang satu cidukan tadi. Wastan syako, sembari kemudian menghirup air ke hidung dan menyemburkannya. Nah, jadi itu satu waktu, ya. Famad madha watan syako itu satu waktu. Jadi beliau mengambil air satu ciduk, kemudian dibasuhkan kepada wajahnya, sembari berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan menyemburkannya. Begitu. Nah, kita lanjutkan. Summa, kemudian akhoda, beliau dalam mengambil gurfatan satu ciduk air tadi, yang mengambil satu ciduk min ma'in dari air tadi, beliau tadi faja'ala biha,
menjadikan satu ciduk air tadi hakada seperti ini. Nah, sambil mengisyaratkan dengan wa adhafaha, merapatkan dua tangannya ya ila yadihi usra, dua tangan lainnya jadi dirapatkan. Jadi menciduknya itu dengan begini tangannya. Jadi diciduk, diambil ke ember ya, diciduk begitu satu cidukan. Begitu ya. Nah, fagwasala, dia membasuh biha dengan cidukan air tadi wajhahu kepada wajahnya. Tadi yang tadi gitu. Jadi hadirin sekalian, jadi diambil dengan satu cidukan tadi kemudian dibasuhkan ke wajahnya. Gitu ya. Nah, summa akhoda, nah hadirin sekalian, dengan apa? Ketika dia mengambil satu cidukan air tadi, dia dibasuhkan ke wajahnya sambil dia memasukkan air tadi ke hidung dan ke mulutnya. Jadi begini, langsung sedapatnya dari cipratan air tadi, sedapatnya masuk ke hidungnya, diingsrut kata orang Sunda itu ya, disedot ke hidung, kemudian sebagian masuk ke mulut, dikumur-kumur dan kemudian disemburkan lagi. Nah, begitu. Itu yang satu cidukan pertama. Nah, thumma akhoda, kemudian Ibnu Abbas mengambil gurfatan, satu ciduk lagi. Nah, mengambil satu ciduk nih. Itu cidukan pertama ya. Nah, ini cidukan kedua nih. Jadi thumma akhoda, kemudian beliau mengambil yang ini gurfatan min ma'in, satu ciduk, bukan yang itu, kepada operator yang satu lagi, ya, yang itu thumma akhoda. Nah, gurfatan min ma'in, satu ciduk dari air tadi, fagosala, kemudian dia membasuh biha dengan air tadi, yadahu, tangannya, al yumna, yang kanan. Nah, itu cidukan yang kedua. Jadi cidukan pertama adalah membasuh wajah sembari menghirup air ke hidung, sembari berkumur-kumur. Itu cidukan pertama. Nah, cidukan yang kedua adalah mencuci tangannya, al yumna, yang kanan. Jadi dia menciduk lagi, kemudian dialirkan ke tangan kanannya, mengambil, kemudian dialirkan ke tangan kanannya sampai sikut, diratakan dengan tangan kirinya. Jadi cidukannya dengan dua tangan, dan dialirkan ke tangan kanannya, diratakan oleh tangan kirinya. Nah, ini, ratakan, kemudian lagi ke atas. Nah, begitu. Cidukan yang ketiga, nah betul yang itu, thumma akhoda gurfatan. Nah, kemudian Ibnu Abbas mengambil cidukan yang ketiga ya, yang satu, dua, yang ketiga, fagosala biha, kemudian beliau membasuh dengan air cidukan tadi, ya dahul yusro, tangan yang lain, tangan yang kiri, yang kanan dulu. Setelah itu baru ngambil lagi air, satu ciduk, kemudian diratakan lagi ke tangan kirinya dan diratakan dengan tangan kanan. Nah, dialirkan ke tangan kirinya, diratakan dengan tangan kanan. Nah, begitu. Nah, rata sudah ya. Ulangi lagi, ngambil air. Nah, langsung dialirkan dan dibantu oleh tangan kanannya. Dialirkan, diratakan, sedapat kita ratakan sampai sikut, bagian dalam sikut juga sama, ratakan. Nah, sudah selesai ya. Setelah itu thumma masaharo sahu, tanpa mengambil cidukan lagi. Ya, seadanya pada tangan yang dua tadi, thumma masaha, kemudian beliau mengusap biroksihi, mengusap
kepalanya. Nah, jadi langsung mengusap kepalanya. Ya, nah, langsung. Jadi dari sini langsung mengusap kepalanya. Nah, di hadis lain cara mengusapnya itu adalah dengan memasukkan jari-jari. Nah, masukkan jari-jari ke sini. Nah, kemudian ke belakang sampai tengkuk. Sampai tengkuk, lantas dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi. Nah, itu cara mengusapnya seperti itu. Jadi ulangi, cara mengusapnya adalah tanpa menciduk lagi, langsung dimasukkan ke akar-akar rambut. Masukkan ke akar rambut, tentunya hadirin supaya jelas. Nah, sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi. Nah, sudah seperti begitu caranya. Nah itu masarok sahu tanpa mengambil cidukan lagi, nah baru sekarang suma akhoda gurfatan, mengambil satu cidukan lagi. Nah itu betul, mengambil satu cidukan min ma'in dari air, satu cidukan air. Farosya, kemudian beliau menyiramkan yang satu cidukan tadi ala rijlihi kepada kakinya, tentu sampai mata kaki, seperti dalam Al-Quran yang kemarin kita bahas, sampai mata kaki. Al-yumna yang kanan. Nah, jadi selalu yang didahulukan yang kanan. Jadi ngambil air satu cidukan, kemudian disiramkan ke kaki, Nah, kemudian diratakan dengan tangan. Siramkan satu cidukan itu ke kaki, diratakan sampai mata kaki. Hatta gosalaha, sampai membasuhnya. Jadi menyiram dan membasuhnya. Ya. Nah, kemudian summa akhoda, kemudian mengambil lagi gurpatan satu cidukan air, ya, ukhro yang lain, ya. Fagosala, kemudian beliau membasuh biha dengan cidukan air tadi, rijlahu kepada kakinya, yakni al yusra yang kiri. Nah sama, diambil cidukan lagi, jadi langsung diambil dari airnya, dari ember, diambil, kemudian disiramkan ke kaki kiri, diratakan oleh tangan sampai sikut, sampai mata kaki, di atas mata kaki. Dengan catatan, hadirin sekalian, ketika meratakan air itu si jari-jari kakinya disela-selai, begini ya, disela-selai begini. Nah, disela-selai, ini jari kakinya disela-sela gini ya, disela-sela gitu. Nah, gitu. Nah, thumma kemudian qala berkata Ibnu Abbas, hakadha, seperti inilah. Ra'aitu, aku melihat Rasulullah, nah ka itu salamnya, ka itu sallallahu alaihi wasallam ya tawadhu'a, berwudu. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nah, jadi tinggal foto hadisnya. Nah, terjemahannya ada. Silakan pada operator memperlihatkan terjemahan bebas. Nah, ini silakan untuk difoto. Begitu. Nah, hadirin sekalian, seperti itu. Baik, hadirin sekalian, itulah cara wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti tadi. Nah, jadi kita ulangi, Ibnu Abbas mengambil kira-kira satu ember kecil air. Yang tergantung, satu bejana yang tergantung. Yang kita bahas kemarin kan, Ibnu Abbas melihat Rasulullah mengambil satu bejana yang tergantung di rumah istrinya Siti Maimunah. Kemudian diciduk-ciduk air yang dalam bejana tadi, diciduk-ciduk, masing-masing satu cidukan dan satu basuhan. Nah, yang pertama dia mencidukkan yang pertama itu
langsung ke wajah. Nah, sambil mencimpratkan air ke wajah, itu sebagian airnya sedapatnya masuk ke mulut dan dihirup ke hidung. Jadi, nah, ini harus rata ya hadirin sekalian, harus rata. Jadi begini, satu ciduk, kemudian cipratkan ke wajah kita. Nah, sebagian sedapatnya dihirup ke hidung, sebagian sedapatnya masuk ke mulut. Nah, cipratkan, kemudian diratakan. Karena yang disebut dengan wajah itu, batas wajah itu kan ini. Bahasan kemarin batas wajah itu 2 telinga, kemudian dagu dan ini bagian bawah dagu dan ini ya nih. Nah, jadi langsung diratakan. Nah, ke sini. Ini tangannya masuk ke sini, tangannya. Nah, satu, sambil dibuang apa yang masuk ke hidung dan ke mulutnya dibuang. Begitu, sedapatnya tentu saja sedapatnya. Nah, setelah itu, hadirin sekalian, setelah itu, kemudian mengambil satu cidukan dari ember tadi, bejana yang kecil tadi, satu cidukan, kemudian diangkat ke atas, dialirkan ke tangan kanan. Dengan tangan diratakan pakai tangan kiri. Nah, kemudian bagian dalamnya juga diratakan. Nah, satu. Ya, cidukan berikutnya, ngambil lagi. Cidukan berikutnya, kemudian dialirkan ke tangan kiri. Ke tangan kiri, alirkan. Ratakan dengan tangan kanan, bagian dalamnya. Nah, begitu. Nah, setelah itu membasuh kepala tanpa mengambil cidukan lagi. Tanpa mengambil cidukan lagi, sedapatnya sebasahnya apa yang ada di tangan. Mengusap kepala dalam hadis lain caranya begini. Masuk ke akar-akar rambut, dimasukkan jari-jari kita, masukkan sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi. Nah, begitu ya. Jadi masuk ini, kemudian kembalikan begini. Nah, tonton ya hadis ini supaya jelas. Jadi, nah setelah itu baru ngambil cidukan lagi. Ngambil cidukan lagi, kemudian ngambil cidukan lagi untuk membasuh membasuh kaki, ya. Kaki mana yang dahulukan? Kaki kanan. Nah, ambil satu cidukan, siramkan ke kaki kanan, ya, ke kaki kanan sampai siku, sampai mata kaki, dengan cara menyela-nyelai jari kakinya. Nah, diratakan ya, disiramkan satu cidukan itu, kemudian pakai tangan kiri diratakan dengan tangan kanan diratakan sambil diselasai dan harus rata, tidak boleh terlewat itu tumitnya sampai mata kaki, sampai di atas mata kaki. Nah, kemudian ngambil cidukan lagi, kemudian disiramkan ke kaki kiri, disela-selai lagi itu jari kakinya, diratakan tumitnya, kemudian sampai di atas mata kaki sedikit. Nah, itulah cara wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, inilah cara wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang aku lihat. Nah, begitu. Nah, coba kita lihat hadirin sekalian penjelasan hadisnya. Maka operator di atas kan. Nah, ini kita mengulangi sebentar minggu kemarin. Nah, jadi minggu kemarin hadirin sekalian kira-kira ada 3 poin ringkasnya yang kita bahas. Yang pertama dalam bahasan kemarin
dikatakan wudhu yang sempurna. Itu adalah wudhu yang bersih. Nah gitu ya. Jadi poin A, tadi wudhu yang sempurna itu tidak dilihat dari jumlah basuhannya. Jadi ukuran sempurnanya wudhu itu adalah tidak dilihat dari jumlah basuhannya. Apakah 1 kali basuhan, atau 2 kali basuhan, atau 3 kali basuhan. Sempurnanya wudhu itu bukan dilihat dari jumlah basuhannya, tetapi dilihat dari bersihnya anggota wudhunya. Nah, tadi cara jadi meratakannya itu yang jadi persoalan. Meratakannya itu. Jadi satu siraman kemudian diratakan. Ini harus rata. Nah, itu yang disebut dengan bersih itu rata. Tidak dilihat dari jumlah basuhannya apa 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Begitu. Nah, jadi yang wudhu yang bersih itu wudhu yang rata. Bukan dari jumlah basuhan. Yang kedua, hadirin sekalian, disunahkan ketika kita melakukan safar. Nah, ini kaitannya kalau kita melakukan bepergian, itu disunahkan untuk menjamak takdim, mengawalkan sholat, dan mengakhirkan sholat. Mengawalkan sholat itu, kalau kita berangkatnya pas adzan duhur, misal pas kita berangkat, ini sudah adzan duhur nih, ya sudah adzan duhur. Kalau gitu ditarik yang asar ke duhur. Atau kalau kita berangkat sebelum adzan duhur, berarti kita akhirkan sholat duhurnya dengan diakhirkan di asar nanti pas kita sampai ke tujuan. Nah, jadi Rasulullah mencontohkan tidak sholat di perjalanan. Kalau memungkinkan, ya kalau ada keperluan itu dan ini, ya sholat aja nggak apa-apa. Tapi ini sunnahnya seperti itu, ya. Amat dicintai kita kalau bepergian itu segera sampai, tidak sindang-sindang kemana begitu ya, tidak kesana kemari. Nah begitu. Nah yang C, hadirin sekalian, ketika sholat dilakukan di luar masjid, ya, tetap dengan mengumandangkan adzan dan iqamah. Jadi kalau kita sholat di luar masjid, di perjalanan, maksudnya di tempat tujuan yang kita tuju, nah yang ada itu kita dan beberapa orang teman-teman kita, maka ketika kita sholat itu disunahkan juga kita untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Dan yang D, yang terakhir ya, nggak tertulis ya. Yang D, yang terakhir itu wudhu. Rasulullah tidak mengulangi wudhunya, ya, walaupun beliau setelah wudhu itu diselingi dengan tidur yang mengorok, tidur yang mendengkur, gitu. Tapi Rasul tidak mengulangi wudhunya. Ini ada pertanyaan dari hadirin, namanya siapa di TV UPI, ya, apakah katanya tidak batal? Ya tidak batal. Kita wudhu dan tidur tidak membatalkan wudhu, tentu dengan catatan sepanjang tidak ada keraguan, sepanjang kita yakin bahwa dalam tidur itu tidak terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Nah gitu ya. Tetapi kalau kita merasa terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, kita ragu, maksudnya kita ragu perasaan batal atau tidak yakin wudhunya itu wudhunya itu batal, ya tidak yakin wudhunya itu tidak batal, maka kalau ragu berarti tinggalkan keraguannya, kembali kepada keadaan di awal, yaitu bahwa kita belum wudhu. Nah yang diambil belum wudhu, maka setelah bangun kita wudhu lagi. Nah begitu. Masuk ke nomor 2 sekarang, poin 2 hadirin sekalian. Nah kita masuk ke hadis yang kita bahas. Ya. Bab ini menyatakan, hadis ini menyatakan bahwa membasuh wajah dengan 1 kali basuhan, ternyata sudah cukup. Nah, jadi hadirin sekalian, hadis ini menyatakan bahwa
berwudu itu dengan satu basuhan sudah cukup. Sementara kalau kita membasuh lebih dari 2, lebih dari 1, maksimal 3 kali basuhan, itu disunah saja hukumnya. Begitu. Jadi di 1 kali basuhan sudah cukup, kalau 2 kali atau 3 kali dibolehkan. Itu yang disunahkan saja. Termasuk sunnah wudu membasuh sampai 3 kali basuhan, tetapi tidak boleh lebih dari 3 kali. Begitu. Nah, yang ketiga, hadirin sekalian, dalam hadis ini disampaikan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an itu berwudu dengan ringan. Nah, berwudu dengan ringan. Sehingga ketika dia beranjak selesai wudunya, maksudnya itu beliau menyatakan sisa wudunya hanya terpercik sedikit di tanah, sisa air wudunya. Begitu. Jadi ketika beliau Ibnu Abbas itu berwudu dengan wudu yang ringan tadi, saking ringannya berwudu, air sedikit pun cukup untuk berwudu. Nah, sehingga percikan air di tanah pun boleh dikata hampir tiada, itu hampir tidak ada, begitu. Nah, hanya sedikit aja yang terpercik. Nah, hadis Ibnu Abbas ini, hadirin sekalian, sekaligus menunjukkan urutan wudu. Bahwa urutan wudu itu, kalau wudunya wudu ringan ya, urutan wudunya adalah dimulai dari wajah. Dimulai dari wajah, ya. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja konteksnya ini wudu yang ringan. Nah, dimaksud wudu yang ringan adalah wudu yang dilanjutkan operator ke bawah, digeser. Coba digeser ke bawah. Geser ke bawah. Nah, terus digeser. Nah, ini. Yang dimaksud dengan wudu yang ringan itu adalah wudu dalam keadaan air yang terbatas. Nah, jadi kalau kita, kebetulan Rasulullah ini kan orang Arab, hidup di sebuah tempat yang air itu terbatas. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita wudu yang ringan. Karena persediaan air terbatas. Jadi yang disebut dengan wudu yang ringan itu adalah wudu dengan air yang terbatas. Adapun wudu dengan urutan seperti yang sering kita lakukan, ya, yang lengkap, wudu kita yang lengkap, adalah kita lakukan dengan keadaan persediaan air yang cukup. Nah, jadi dengan persediaan air yang cukup, baru kita lengkap wudunya. Nah, oleh karena itu kesimpulannya begini, hadirin sekalian, ya, kesimpulannya bahwa wudu itu ada 2 jenis. Bagaimana? Saya ulangi, hadirin sekalian, ya kan? Ya. Ini kita sapa-sapa dulu ya. Kepada hadirin yang Allah muliakan. Di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan baik di UPI atau di tempat lain, di kampus lain, ada juga insya Allah yang ikut bersama kita. Kemudian juga sahabat, para sahabat, karib kerabat, hadirin kaum muslimin muslimah dimanapun Anda berada, yang tentu Allah muliakan juga. Tentu tak lupa adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, baik yang di UPI maupun di kampus lain. Nah, jadi ini kita tengah bicara tentang wudu yang ringan. Nah, oleh karena itu kesimpulannya wudu itu ada 2. Wudu itu ada 2 jenis. Nah, ini nomor berapa nih kesimpulannya? Ini nomor 5 ya. Nomor 4 karena sudah kesimpulannya nggak apa-apa. Wudu itu ada 2 jenis. Ada wudu yang sempurna, ya. Enggak, masih nomor 3 hadirnya. Nah, ini ada kesimpulan. Ada kesimpulannya. Coba diklik operator kesimpulannya nih, diberikan load di yang ini.
di bold, di arsir, kesimpulannya bahwa wudhu itu ada dua jenis. Bukan yang itu, yang nomor 3, yang nomor 3. Yang nomor 3 ada kata kesimpulan. Nah, yang itu. Nah, ini di kesimpulannya bahwa wudhu itu, hadirin sekalian, ada dua jenis. Ada wudhu yang sempurna dengan jenis wudhu ringan. Jadi ada wudhu sempurna, jenisnya wudhu ringan. Dan ada wudhu sempurna dengan jenis wudhu lengkap. Nah, begitu. Jadi dua-duanya sempurna. Di wudhu itu dua-duanya sempurna. Ada wudhu sempurna dengan jenis wudhu ringan, dan ada wudhu sempurna dengan jenis wudhu lengkap. Kapan itu semua dilakukan? Kembali, kalau wudhu yang sempurna dengan jenis ringan, wudhu yang ringan, itu dalam keadaan kondisi air yang terbatas. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas tadi. Begitu? Nih, jika terlalu cepat, mohon maaf. Nah, di chat aja barangkali terlalu cepat menjelaskannya. Dan ada wudhu sempurna dengan jenis wudhu yang lengkap. Kapan dilakukannya? Dilakukan saat persediaan air memadai atau banyak. Nah, seperti kita di masjid-masjid pakai keran banyak ya, tetapi artinya kita melakukannya dengan lengkap. Melakukannya dengan lengkap. Jadi begitu. Tetapi tetap harus memperhatikan untuk tidak mubazir. Jadi sehemat mungkin kita lakukan. Nah, kita masuk ke nomor 4. Nah, kita masuk ke nomor 4, hadirin sekalian. Nah, urutan wudhu dalam hadis ini, urutan wudhunya ya, yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, kita yang pertama apa? Wajah dulu. Sembari wajah, itu sedapat-dapatnya air kita hirup ke mulut dan ke hidung. Yang masuk ke mulut dikumur-kumurkan, yang masuk ke hidung kemudian dihirup sedalam mungkin, kemudian dibuang lagi. Nah, begitu. Itu yang dilakukan Ibnu Abbas. Nah, setelah wajah, mulut, dan hidung, ya, maka urutan berikutnya adalah dengan membasuh tangan. Tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Setelah itu baru kaki. Nah, awas kaki jangan. Jadi kita ketika ini harus rata. Sikut tidak boleh, sikut harus dilebihkan. Jadi harus terbasuh, sikutnya harus terbasuh. Jangan sampai sikutnya harus terbasuh. Ya, ini sikutnya harus terbasuh. Kaki pun juga, mata kaki dan tumit harus terbasuh di atas sampai di atas mata kaki. Nah, jadi itu urutan Ibnu Abbas. Urutan wudhu seperti itu adalah wudhu yang ringan. Hal ini sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang kita baca kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, wajah dan tangan, ilal marafiq, sampai sikut, wamsahu birusikum, kemudian kepala, kemudian faghsilu wujuhakum. Jadi urutannya ini ya, urutannya adalah apa tadi? Pertama wajah, kedua tangan, ketiga kepala, kemudian keempat kaki. Itu urutannya yang dilakukan oleh Abbas adalah memenuhi apa yang disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Nah, oleh karena itu, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya itu adalah wudhu yang ringan. Begitu. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ingat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu
wujuhakum, aku wajah, faghsilu wa aydiyakum, tangan sampai ilal marafiq, wamsahu biruusikum, kepala tadi, faghsilu aydiyakum, apa namanya, arjulakum, kaki. Jadi itu ya urutannya. Nah, jadi tadi sekarang kita bisa paham ya bahwa ada wudhu yang ringan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi, itu dalam kondisi air yang terbatas, ya, dalam kondisi air yang terbatas. Tetapi kalau kondisi air yang memadai, maka wudhu kita sejauhnya wudhu lengkap. Seperti yang dilakukan dalam hadis bahasan kemarin dari Muzdalifah, kan Rasulullah ini kan singgah di suatu tempat di lembah kemarin itu ya. Nah, dari Arafah menuju Muzdalifah, Rasul singgah di suatu lembah karena Rasulullah kebelet ingin buang air kecil. Nah, setelah buang air kecil, dia wudhu dengan ringan karena terbatas airnya. Nah, karena terbatas airnya, beliau wudhu dengan ringan. Tetapi sesampainya di Muzdalifah, dia berwudhu lagi, dengan wudhu yang lengkap. Karena persediaan airnya cukup, wudhu dengan lengkap. Nah, begitu. Nah, itulah hadis sekalian bahasan kita hari ini. Bisa cukup ada waktu untuk kita bersih, masih banyak waktu. Nah, hadirin sekalian yang ada di chat di TVUP boleh untuk untuk bertanya, mengajukan silaturahmi. Demikian juga yang di Zoom boleh membuka kamera atau men-chat. Silakan Farid. Ya, alhamdulillah tadi pemateriannya dari guru kita Bapak Elan Sumpana telah terlaksana dengan baik. Kita alhamdulillah tadi ilmu terkait dengan berudu ya teman-teman. Dimana berudu ini, udah ada yang ngerasain lagi. Berudu ini suatu hal yang penting, yang dimana berudu juga menjadi pembantu kita dalam melaksanakan syarat sah daripada melaksanakan sholat kayak gitu. Jadi kalau misalkan sampai ada kesalahan kecil, wah bahaya banget tuh, karena bisa merusak sholat kita. Oke, ini udah ada yang raise hand Pak dari Muhammad Ya, Syaifan. silakan. Bangga Ya, Muhammad Syaifan. silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Pak Elan terkait penjelasan tentang wudhu Pak Elan ya. Saya ingin bertanya Pak Elan, jadi beberapa kali saya ikut kajian, ada beberapa yang menyatakan bahwasanya salah satu yang membatalkan wudhu, kan tadi sempat ngebahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu ya Pak Elan ya. Nah itu tadi saya pernah dengar gitu bahwasanya kalau misalnya kita tidur kemudian itu sampai sampai nyenyak gitu Pak Ilan, terus kemudian kita nggak sadar, itu sama saja sudah membatalkan wudhu gitu Pak. Nah sedangkan tadi Pak Ilan tadi bertanya bahwasanya kalau waktu kita bangun dari tidur itu terus kita merasa nggak nggak batal wudhu, berarti wudhu kita belum batal. Nah itu kira-kira penjelasannya seperti apa Pak? Ya, baik, pertanyaan bagus dari Muhammad Syaifan. Jadi hadirin sekalian, tidur itu tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi kalimat pokoknya hadirin sekalian bahwa tidur itu tidak membatalkan wudhu, walaupun tidur itu kita nyenyak. Nah, dalam hadis yang kemarin kita bahas itu, sampai tidur Rasulullah itu sampai mendengkur. Maksudnya saking nyenyaknya. Nah, Rasul setelah tidur, wudhu, sholat, kemudian tidur sampai nyenyak, lagi untuk melakukan sholat subuh. Nah, kan begitu ya, yang bahasan kemarin. Tetapi Rasul tidak wudhu lagi. Nah, artinya kesimpulannya, hadirin sekalian, tidur tidak membatalkan wudhu. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana kalau kita ini merasa ragu dalam tidurnya?
Kan yang namanya tidur itu entah bagaimana kondisi kitanya ya, tangan kita juga entah kemana, begitu ya. Ini ya gitu ya. Jadi apa? Mungkin tidur Rasul itu mungkin juga tidurnya kan sudah rapi ya. Tentu saja berdoa ya. Mungkin juga ada pendapat juga yang mengatakan bahwa tidurnya Rasul itu matanya pejam ya, matanya terpejam, tapi hatinya senantiasa zikir, ingat begitu. Itulah mungkin kata sebagian ulama yang menyebabkan kondisi Rasul itu tetap walaupun tidurnya, tetapi dia bisa mengetahui bahwa dia itu belum batal, tidak hadas gitu ya, sehingga Rasul kemudian sholat tanpa memperbaharui wudunya tadi begitu. Nah sekarang bagaimana tidur kita? Jadi kan tidur kita, bahkan kalau kita tidur kan jangankan berwudu dulu, bacaan pun juga kita lupa ya, mungkin gitu ya Farid ya. Nah kalau tidur kita kan ngantuk-ngantuk waktu saja tidur, nah itu kan kondisi tidur kita ya. Makanya disunahkan hadirin sekalian, kalau kita mau tidur itu wudu dahulu. Disunahkan kalau kita mau tidur itu wudu dahulu begitu. Tapi kan itu dia, kita kan senantiasa kalau kita ini mengabaikan sunnah ya, kalau kita ini mengabaikan sunnah ya, kita tertib. Kadang bacaan tidak kita lakukan ya, lop aja tidur begitu. Nah karena begitu sering kita, kalaupun kita kemudian mau tidur tapi berwudu dulu ya. Nah, kalau kita yakin kita yakin tidak batal gitu ya, memang tidak batal. Silahkan untuk sholat begitu. Tapi kalau kita ragu, nah ini persoalannya kalau kita ragu nih, maka kalau kita ragu ya sudah, kita tinggalkan, kita wudu lagi aja yang lebih aman ya. Nah begitu Saifan gitu apa namanya, ini soal perbedaan tidur kita dengan tidur Rasul ya. Gitu. Baik Pak, berarti kurang lebihnya kalau misalnya kita bangun tidur itu dalam kondisi ragu apakah wudunya batal atau enggak, berarti itu lebih baik wudu Pak ya. Tapi kalau kita yakin baru nah nggak apa-apa begitu lanjut. ya, begitu. Kalau kita ragu wudu lagi aja. Tapi kalau kita yakin nggak apa-apa, karena sunnahnya gitu, tidak, bahwa tidur itu tidak membatalkan. Nah, gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Silakan Farid. Iya, Bapak, ini ada pertanyaan lagi juga masuk dari direct message dari Abdul Adudu. Izin bertanya Bapak mengenai menghirup air ke hidung yang tadi disebutkan oleh Pak Elan, kan ada urutannya itu Pak. Ini Pak dari Abdul Adudu, entar Farid kirim dulu. Dari Abdul Adudu kata beliau seperti ini. Izin bertanya Bapak mengenai menghirup air ke hidung, apakah boleh dilakukan pada saat bulan puasa? Ya, hadirin kalian, tentu saja dibolehkan, karena itu adalah syarat berwudu. Syarat berwudu itu sifatnya mutlak dalam kondisi apapun. Jadi dalam kondisi puasa dibolehkan. Jadi menghirup air ke hidung ya. Nah tentu saja kan menghirup air ke hidung kan tidak dibuang lagi kan. Berkumur-kumur demikian juga dibolehkan. Dikumur kemudian dibuang lagi. Yang penting tidak ditelan atau ya menghirup air. Tentu apalagi kalau menghirup air kan nggak boleh masuk nanti ke paru-paru begitu ya. Nah jadi itu tidak membatalkan, asal dibuang kembali gitu. Terkait dengan itu juga menggosok gigi juga sama, kan gitu ya, tidak membatalkan wudu begitu. Kan Rasulullah juga bersiwak, bahkan saking pentingnya siwak kata Rasul, aku akan kalau kata Rasul, Rasul itu takut. Kalau aku ini takut membebani umatku, gitu ya. Nah, karena Rasul takut membebani umatku. Kalau Rasul tidak takut, maksudnya, kalau Rasul tidak takut membebani umatnya, maka Rasul akan mewajibkan bersiwak, ya, mau sholat,
Nah, gitu ya. Nah, bersiwak gambarannya kayu siwak itu bukan kayu siwak yang ada di kita ya. Nah, betul itu diimpor dari Arab kayu siwak. Tapi kan sudah kering. Jadi kalau kayu siwak yang dipakai Rasul kan yang masih ada lendirnya, yang masih ada lendir. Nah, lendirnya itu yang kemudian menyebabkan seger di mulut, begitu. Nah, jadi ketika Rasul bersiwak itu kan segar mulutnya, begitu ya. Nah, jadi sepanjang air itu tidak ditelan, bukan tertelan. Jadi, kalau tertelan kan tidak disengaja. Kalau tidak disengaja kan tidak membatalkan wudhu. Sekalipun kita sudah makan, kita lupa misalnya nih ya. Apa tadi? Misal Farid lupa ya, Farid lupa bahwa tengah wudhu ya. Nah, makan aja sekenyangnya, gitu kan. Nah, maksudnya tengah puasa, Farid lupa tengah puasa. Nah, puasa sunat kalau puasa Ramadan ini kan kita semua tahu tidak mungkin lupa ya. Nah, puasa sunat, lagi puasa sunat, lupa. Nah, kemudian kita makan sepuasnya. Ya. Setelah puas, setelah minum, setelah tiba-tiba ingat, Masya Allah ini lagi puasa. Kan tidak membatalkan. Nah, artinya kita ini berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, itu kan sesuatu tiba-tiba misal tertelan. Nah, yang namanya tertelan tidak disengaja. Sepanjang tidak disengaja, tidak membatalkan. Sengaja itu kita berkumur-kumur, kemudian kita menelannya. Nah, itu yang membatalkan. Gitu. Demikian, Pak Rim. Ya, Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Ini juga ada pertanyaan lagi, Pak, dari Mutia Nurul. Ada 2 pertanyaan, Pak. Silakan, Mutia. Assalamualaikum, Pak. Bapak mohon izin bertanya, bolehkah kita berwudu dari air yang ada di bak atau ember? Sedangkan saya pernah mendengar bahwa wudu itu harus dari air yang mengalir. Itu jenis seperti apa, Pak? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bolehkah kita mempraktikkan wudu sempurna dengan jenis wudu lengkap dengan air dari 1 atau 2 gayung, walaupun dalam keadaan banyak air di bak ataupun ember? Terima kasih, Pak. Iya, baik. Nah, bagus pertanyaannya dari Mutia ya. Nah, jadi yang pertama, lupa Farid, yang pertama apa? Untuk yang pertama itu, jadi bolehkah kita berwudu dari air yang ada di bak atau ember, sedangkan saya pernah mendengar bahwa wudu itu harus dari air yang mengalir. Baik, ya. Memang hadirin sekalian, ini pertanyaan bagus ya. Jadi air pada zaman Rasulullah itu kan terbatas ya, terbatas begitu. Nah, kita tadi menelaah air itu bahkan ada di bejana yang tergantung. Artinya bejana yang tergantung itu maksudnya apa? Wadah yang kecil yang sengaja untuk minum, mungkin ya untuk minum. Siti apa tadi Rasulullah digantungkan. Nah, kemudian Rasul dipakai untuk berwudu. Nah, itu kan air terbatas, tidak air mengalir. Ya. Nah, memang dalam bab fikih ada istilahnya 2 kulah. 2 kulah ya, ada 2 kulah. Nah, itu dalam fikih itu ada 2 kulah karena kondisi di Arab itu air memang terbatas tadi. Sehingga ukurannya itu mana yang tergenang. Ya, yang tergenang jadi ukurnya kepada yang tergenang. Kalau yang tergenang itu 2 kulah, maka dibolehkan. Ya, dibolehkan untuk tempat berwudu. 2 kulah itu kira-kira 2 kulah itu dalamnya 1 hasta ini dan lebarnya juga 1 ini ya. Nah, itu 2 kulah itu. Jadi ada genangan air kira-kira 2 kulah. Itu dalam hadis dikatakan begitu. Ini hadis ini menjelaskan kondisi air yang boleh dipakai berwudu yang tergenang. Karena kan di zaman Nabi air terbatas, gitu ya. Nah, tentu saja dalam syarat air itu tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya. Nah, itu syaratnya itu. Nah, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya. Kalau kita berwudu terpaksa dengan air yang tergenang atau
Yang tergenang itu ada yang di ember gitu ya, ada yang tergantung tadi gitu. Nah, gitu ya, tidak berubah rasa dan baunya. Karena sepanjang air itu tidak berubah rasa dan baunya, maka air itu la yunajisu syai'an, tidak ternajisi dengan sesuatu apapun. Begitu. Jadi langsung diciduk saja airnya. Gitu. Nah, memang dalam kondisi air yang banyak, yang tidak terbatas, yang di kita, ya air itu harus mengalir, memang begitu. Air itu harus mengalir kalau kondisi airnya cukup. Nah, jadi kan ada dua kondisi air, ada kondisi air yang cukup dan ada yang terbatas. Yang cukup yang mengalir, yang cukup yang mengalir seperti sungai kan cukup ya. Nah, kita boleh wudhu di sungai, boleh wudhu di laut karena mengalir. Nah, kalau air itu tidak mengalir, boleh kita berwudhu? Boleh. Dengan catatan tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya. Begitu. Nah, itu yang pertama ya, kerja. Nah, begitu. Yang kedua apa tadi? Ini lagi ngelag ya. Yang Dengan kedua wudhu apa? yang lengkap. Nah, Jadi ya dengan air dari 1 atau 2 gayung gitu, meskipun dalam keadaan banyak air. Nah, ya terima kasih. Ini bagus pertanyaan. Nah, kalau kita melihat bahasan hadis yang pertama yang kemarin minggu kemarin itu kan Rasul memperbaharui wudhunya. Kan Rasul itu berangkat dari Arafah ke Muzdalifah. Tiba-tiba menemui sebuah lembah, Rasulullah kebelet buang air kecil. Beliau buang air kecil dan berwudu dengan terbatas karena airnya terbatas. Sampai di Muzdalifah, beliau berwudu lagi dengan lengkap. Nah, dalam kondisi air cukup. Nah, kita ini di masjid ataupun di rumah air kita cukup. Maka berwudulah dengan lengkap. Berwudu lengkap itu yang mana? Yang berwudu yang lengkap itu nanti akan ada bahasan, ada entah hadis keberapa, itu berwudu yang lengkap itu berwudu yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Nah, jadi ada wudu yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas itu berwudu terbatas dalam air terbatas, berwudu ringan dalam air terbatas, itu yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas mengikuti Al-Quran juga ya. Nah, kemudian ada wudu yang lengkap. Wudu yang lengkap itu ketika air kita cukup. Jadi kalau air kita cukup, maka sangat istilahnya sangat bagus sekali wudunya lengkap kalau air cukup. Bagaimana urutannya? Urutannya seperti yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan, yaitu dengan memulai dengan tangan. Nah, mulai dengan tangan, ya. Operator coba yang punya bapak ini dibesarkan, yang bapak nih ya. Jadi ini dengan tangan, dimulai dengan tangan, ya. Di sela-sela. Jadi seperti wudhu kita lah, ya. Nah, seperti wudhu kita. Jadi ciduk, kalau pakai keran kan nggak masalah ya. Ini yang pakai air ya, yang di ember ya, karena tidak terbang. Airnya cukup di satu ember, kira-kira cukup lah, ya. Nah, jadi kita ambil ciduk, kemudian ke tangan dulu, urutannya tangan disela-selai ya sampai 3 kali saja. Kalau airnya cukup 3 kali. Tangan kami 1, ciduk lagi 2, ciduk lagi 3. Nah, 3 ya. Kemudian ciduk lagi tangan kirinya, di sela-sela ininya. Nah, sela-sela ini sampai pergelangan. Nah, cukup ya. Nah, gitu. Kemudian setelah itu kumur-kumur, ciduk lagi air. Nah, dan selanjutnya seperti yang kita lakukan biasa. Nah, itu wudu yang lengkap seperti itu, urutannya seperti itu adalah wudu yang lengkap. Dan kita mencontoh kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
begitu. Baik, Farid, silakan. Kalau masih ada yang lain. Ya, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Barangkali dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Mau itu teman-teman yang ada di Zoom ataupun yang sedang menonton kajiannya di live streaming ya. Ya, sambil nunggu mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya, Farid ya. Sambil nunggu, jadi hadirin sekalian, Ya. Wudhu itu sesuatu yang sangat diperhatikan kesempurnaannya. Jadi sempurna wudhu maksudnya bahwa anggota wudhu itu terbasuh semuanya, gitu ya. Tidak dilihat dari satu, dua atau tiga kali basuhan, tapi dilihat dari meratanya air kepada anggota wudhu. Ya, nah itu bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah kemudian hadirin sekalian, sebagaimana dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah waqulu qawlan sadida. Ya, jadi kita harus mengucapkan ucapan yang baik, ya, melakukan amal-amal yang baik, ya, agar yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, ya. Nah, agar Allah memberikan kemaslahatan kepada amaliyah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, akan menambahkan faza fawzan azima. Jadi keuntungan yang besar. Nah, gitu. Dan seutama-utamanya ucapan adalah seutama-utama firman adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu Farid. Kalau tidak ada, bisa ditutup saja. Masih jam 5 lebih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman juga cukup, mungkinnya tidak ada yang bertanya lagi, dan mengingat itu sekarang sudah masuk ke pukul 5 lebih, mungkinnya teman-teman juga hendak menyiapkan untuk berbuka, mungkin barangkali seperti itu. Jadi mungkin kita tutup saja ya. Jadi alhamdulillah untuk serangkaian acara di kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini telah terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah turut berpartisipasi dalam memeriahkan majelis ilmu ini, dan terima kasih kepada Bapak Elan, guru kita Bapak Elan Sumarna, atas ilmunya tadi terkait dengan berwudu ya teman-teman. Itu mesti dicatat baik-baik, meskipun itu hal yang kecil, tapi jangan sampai kita keliru dalam melaksanakannya. Dan juga mohon maaf apabila selama saya menjadi MC dan memandu diskusi tadi, banyak sekali kata-kata yang salah terlontar dari mulut saya dan menyakiti hati teman-teman semua. Itu mohon untuk dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Mungkin untuk menutup kajian pada sore hari ini, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua, dan terkhusus kepada Pak Elan atas perhatiannya pada sore hari ini. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, selamat berbuka puasa. Semoga Allah jadikan puasa ini betul-betul sebagai ladang kita. Asyhadu anna muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Sami-sami.